Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana. Dan pada video ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks tanggapan kritis. Unsur kebahasaan teks tanggapan kritis. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengingat dulu tentang apa itu teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis sendiri adalah teks yang berisi evaluasi, pendapat, tanggapan, pernyataan, kritik, atau mungkin saran yang disampaikan dari sudut pandang seseorang yang mana membahas satu buah topik tertentu atau satu buah fenomena. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan dari teks tanggapan kritis tersebut. Apa saja? Yang pertama, terdapat konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat sendiri pengertiannya adalah kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, seperti dengan namanya, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat. Selanjutnya, ciri khusus atau ciri yang sangat jelas dari konjungsi antar kalimat ini sendiri adalah dia posisinya berada pada kalimat baru. Setelah tanda titik, dilanjutkan konjungsi antar kalimat, lalu disusul dengan tanda koma. Nah, macam-macam dari konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat sendiri yang digunakan pada teks tanggapan kritis ada dua, yaitu satu, konjungsi kronologis. Seperti namanya, konjungsi kronologis. Konjungsi adalah kata hubung, sedangkan kronologis adalah kejadian. Jadi, konjungsi kronologis sendiri adalah kata hubung yang menunjukkan tanda urutan kejadian. Nah, di sini disebutkan bahwa contoh konjungsi kronologis ada kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, lalu, dan lain-lain. Selanjutnya, konjungsi akibat. Konjungsi yang juga digunakan pada teks tanggapan kritis. Nah, contoh dari konjungsi akibat antara lain ada oleh karena itu, ada oleh sebab itu. Nah, agar lebih jelas lagi, kita berikan contoh. Untuk konjungsi kronologis, Pandawara mengumpulkan semua plastik sampah yang sudah penuh pada satu tempat. Titik. Kemudian, koma, mereka membawa semua sampah tersebut ke TPA Antang atau tempat pembuangan akhir Antang. Nah, pada contoh nomor 1 ini sudah jelas ada dua kalimat. Yang pertama menunjukkan bahwa Pandawara mengumpulkan semua plastik sampah yang sudah penuh pada satu tempat. Kalimat pertama disambung dengan kalimat kedua atau kalimat baru. Kemudian ini yang dimaksud sebagai konjungsi kronologis, karena dia menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Nomor 2, ada contoh dari konjungsi akibat. Kebakaran terjadi di tengah padang ilalang yang kering. Titik. Oleh sebab itu, koma, api dengan cepat menjalar ke area yang lebih luas. Sama seperti konjungsi kronologis, konjungsi akibat ini juga menghubungkan antara dua kalimat. Kalimat pertama, kebakaran terjadi di tengah padang ilalang yang kering. Kalimat pertama dilanjut dengan kalimat kedua atau kalimat baru. Oleh sebab itu, koma, api dengan cepat menjalar ke area yang lebih luas. Selanjutnya, unsur kebahasaan kedua dari teks tanggapan kritis adalah kata rujukan. Kata rujukan sendiri adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya, atau kata rujukan ini adalah kata pengganti yang digunakan untuk merujuk pada kata asli sebelumnya. Nah, adanya kita menggunakan kata rujukan pada teks tanggapan kritis adalah untuk menggantikan kata aslinya. Nah, contoh dari kata rujukan ada ini, itu, kita, mereka, kami, tersebut. Di sini terdapat contoh kita, mereka, kami. 3 contoh ini termasuk ke dalam kata ganti orang. Jadi, dalam kata rujukan bisa juga mengambil dari kata ganti orang. Tapi, apakah contoh-contoh ini
ini itu kita mereka kami tersebut bisa selalu menjadi kata rujukan? Tidak. Kata-kata ini bisa menjadi sebuah kata rujukan jika memang kata-kata ini merujuk pada satu kata yang asli. Oke, kita ambil contoh. SMP Negeri 3 Sukoharjo akhirnya meraih prestasi sebagai sekolah dewata mandiri. Prestasi tersebut diraih karena Pada contoh di atas ini ada kata tersebut yang merujuk pada kata SMP Negeri 3 Sukoharjo yang akhirnya meraih prestasi sebagai sekolah dewata mandiri. Selanjutnya, bandingkan dengan contoh di bawahnya. SMP Negeri 3 Sukoharjo akhirnya meraih prestasi sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Prestasi SMP Negeri 3 Sukoharjo sebagai sekolah adiwiyata mandiri diraih karena Dengan adanya contoh 1 dan contoh 2, contoh di atas dan contoh di bawah, ini sudah sangat berbeda. Contoh di atas, kalimatnya efektif. Kalimat contoh kedua, contoh yang di bawah, ini terkesan boros karena terlalu banyak kata, terlalu banyak kalimat yang diulang. Selanjutnya ada kalimat deskriptif. Pengertiannya sendiri adalah kalimat yang menggambarkan keadaan satu objek atau orang atau situasi secara detail. Yang perlu digarisbawahi adalah kata detail. Oke. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada kalimat yang mendeskripsikan satu objek, yaitu gajah. Gajah adalah salah satu hewan mamalia yang mempunyai 4 kaki, mempunyai belalang yang panjang, gading, telinga yang lebar, dan juga badan yang lebih besar di antara hewan lainnya. Kita bisa membuat kalimat yang lebih detail lagi. Mungkin bisa ditambahkan, gajah adalah hewan yang memakan rumput, mempunyai kulit yang tebal, dan lain-lain. Nah, di sini ada satu objek dan dia dijelaskan atau dideskripsikan secara detail. Selanjutnya, unsur kebahasaan nomor 4 dari teks tanggapan kritis adalah adanya kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan sendiri adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan, pendapat, fakta, atau kebenaran mengenai sesuatu. Contoh, kelompok PLP dari Universitas 11 Maret sudah praktik di SMP Negeri 3 Sukoharjo lebih dari 2 bulan. Nah, dalam contoh nomor 1 ini atau contoh paling atas ini ada kata atau kalimat yang berisi fakta, yaitu fakta bahwa PLP dari Universitas 11 Maret sudah praktik di SMP Negeri 3 Sukoharjo sudah lebih dari 2 bulan. Nah, bagaimana itu bisa disebut fakta adalah jika informasi yang diberikan dalam kalimat tersebut adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat contoh yang tengah, nomor 2. Aksi bersih-bersih Pandawara di Pantai Labuan pada akhir Mei 2023 lalu menghasilkan 1.200 karung sampah. Ini juga berisi fakta atau kebenaran bahwa pada akhir Mei 2023 lalu Pandawara melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Labuan dan menghasilkan 1.200 karung sampah. Informasi ini kenapa bisa disebut fakta? Karena juga bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, contoh paling bawah, sebagai sekolah adiwiyata mandiri, kita sebagai peserta didik harus mendukung predikat tersebut karena dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pada contoh yang paling bawah ini tentang sekolah adiwiyata mandiri, kalimat pernyataan ini berisi tentang pernyataan bahwa kita sebagai peserta didik harus mendukung predikat tersebut dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekian penyampaian materi unsur kebahasaan teks tanggapan kritis dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.